Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Materi kali ini Ibu akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Mari simak materinya. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks laporan hasil pengamatan observasi terhadap objek secara detail ya. Jadi sudah jelas fungsi dari teks laporan itu yaitu memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi ya. Biasanya setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis baru bisa memberikan informasi. Kemudian teks laporan observasi berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selanjutnya, objek apa saja yang dapat kita amati ketika kita ingin membuat sebuah teks laporan hasil observasi? Yang kita amati banyak ya, antara lain bisa tentang hewan, tumbuhan, benda, kegiatan, serta objek-objek lainnya. Intinya adalah berisi tentang fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 5. 1. Teks bersifat objektif. Artinya, si penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Itu arti dari objektif. Yang kedua, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Kemudian yang keempat, teks disajikan secara lengkap. Artinya, penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Artinya, penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi ada 3 strukturnya ya. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Artinya, untuk nomor 1, pernyataan umum adalah berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Isinya biasanya tentang perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau misalkan contohnya binatang, mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan contohnya biasanya berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek.
Yang ketiga, deskripsi manfaat. Biasanya menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Itu tadi struktur dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah, itu tadi materi tentang menyusun teks laporan hasil observasi yang di dalamnya ada satu, membahas pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga struktur teks laporan observasi. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Nanti dilanjutkan untuk materi berikutnya di video berikutnya, dan Ibu cukupkan serta Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.